Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi implementasi kebijakan. Sebelum itu, kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yakni ada Amelia Yusri Utami dengan NIM 2007169, lalu ada Juliana Marcella dengan NIM 2005108, lalu ada Jovanka Octavia dengan NIM 2004906, dan terakhir ada Sri Hesti Anggraini dengan NIM 2007049. Nah, apa sih itu implementasi kebijakan? Sebelum itu, secara etimologis, kata implementasi mempunyai makna selaku sesuatu perihal yang dicoba untuk menggapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement, mengimplementasikan, berarti to provide the means for carrying out, berarti menyediakan fasilitas untuk melakukan sesuatu, lalu to give practical effect, memunculkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu. Penafsiran tersebut memiliki makna kalau untuk mengimplementasikan sesuatu, wajib diiringi fasilitas yang menunjang yang nantinya hendak memunculkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu itu. Implementasi kebijakan menurut para ahli, menurut Wibawa 1999 mengatakan kalau implementasi kebijakan ialah wujud penjawatan di mana keputusan menimpa kebijakan yang mendasar. Umumnya tertuang dalam suatu undang-undang, tetapi pula bisa berupa instruksi yang berarti ataupun keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menerangkan masalah-masalah yang hendak ditangani, memastikan tujuan yang hendak dicapai, serta dalam bermacam metode, menggambarkan struktur proses implementasi tersebut. Sedangkan itu, menurut Mufis 1999, merumuskan kalau implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang dicoba untuk melakukan sesuatu kebijaksanaan. Implementasi kebijakan ialah rangkaian aktivitas sehabis sesuatu kebijakan diformulasikan. Implementasi kebijakan ini haruslah menunjukkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Nah, dari definisi menurut para ahli itu, dapat didefinisikan bahwa implementasi kebijakan pembelajaran ialah sesuatu proses penyelesaian permasalahan pembelajaran untuk mewujudkan policy goal dengan melewati sesuatu proses yang cocok dengan prosedur serta policy outcomes, menikmati hasil kebijakan yang bisa dinikmati untuk segala stakeholder pembelajaran, buat meningkatkan kepatuhan serta kedisiplinan administrasi. Tanpa sesuatu implementasi hingga sesuatu kebijakan yang sudah diformulasikan hendak percuma. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan pembelajaran memiliki peran yang sangat berarti dalam kebijakan publik pada biasanya. Nah, teman-teman, apa saja sih syarat-syarat penentu keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan? Terkait dengan syarat-syarat penentu keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan, Brian W. Hogwarth dan Lewis Agun ialah pencetus teori implementasi kebijakan melalui pendekatan the top-down approach. Menurutnya, ada beberapa syarat agar suatu kebijakan dapat dijalankan secara sempurna. Di antaranya yaitu, yang pertama, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang berat. Yang kedua, tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, perpaduan sumber-sumber yang dibutuhkan benar-benar tersedia. Yang keempat, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan sebab akibat yang bijak.
Yang kelima, hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Yang keenam, hubungan saling ketergantungan harus sedikit. Yang ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan akan tujuan. Yang kedelapan, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat dan jelas. Yang kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Dan yang kesepuluh, pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan menerima kepatuhan yang sempurna. Bahasan selanjutnya yakni mengenai alur implementasi kebijakan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa implementasi ini merupakan suatu langkah pelaksanaan kebijakan yang cukup sulit dan kompleks. Oleh karena itu, Jusdin dan Rusdianto pada tahun 2013 merumuskan dua hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan pelaksanaan kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, perumusan tujuan kebijakan harus disusun secara sistematis dan jelas. Maksud jelas di sini harus memperhatikan berbagai aspek, contohnya seperti kelompok yang akan menjadi tujuan, pihak yang bertugas, serta penentuan arah kebijakan yang akan dijalankan, jadi harus jelas. Kemudian yang kedua ada dana pendukung yang memadai. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa materi ini merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Karena tanpa adanya dana yang cukup, kebijakan juga tidak akan pernah terrealisasi dengan baik. Kemudian Charles O. Jones dalam Gafar tahun 1997 memaparkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memiliki 3 tahapan, yakni organization, interpretation, dan application. Nah, yang pertama, definisi pengorganisasian dalam implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri merupakan suatu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan prosedur untuk menerapkan kebijakan. Nah, hal ini yang nantinya menjadi kerangka pengaturan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Selanjutnya untuk pengorganisasian yang perlu dilakukan itu apa saja? Nah, yang pertama ada pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten. Misalnya, penerapan kebijakan bantuan operasional sekolah atau dana BOS memerlukan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk mengatur dana BOS tersebut. Kemudian yang kedua, ada standar operasional prosedur atau SOP. Nah, jadi misalnya kebijakan BOS itu kan memerlukan pedoman berupa SOP, standar untuk mendukung
mendukung kebijakan BOS tersebut. Kemudian yang ketiga, harus ada kesatuan antar pelaksana, dan yang keempat ada penetapan sarana dan prasarana. Karena implementasi kebijakan BOS ini kan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, misalnya untuk sekretariat pengelola. Tahap selanjutnya yakni ada tahap interpretasi. Nah, tahap interpretasi ini lebih mengarah kepada penguraian mengenai kebijakan pendidikan yang awalnya itu berbentuk abstrak ke dalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Jadi tahap interpretasi ini menjelaskan mengenai substansi kebijakan pendidikan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti hingga dapat dijalankan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan itu sendiri. Hasil interpretasi biasanya berupa implementasi atau panduan khusus. Aspek-aspek yang terkandung dalam interpretasi diantaranya ada isi dan tujuan kebijakan, pengarahan konkretisasi, sumber daya, dan dukungan dari suatu komunitas. Selanjutnya, tahap yang terakhir ada pengaplikasian. Nah, pengaplikasian ini diartikan sebagai rutinitas pelayanan, pembayaran, tujuan atau instrumen lain yang disepakati dalam hal implementasi. Tahap aplikasi ini adalah di mana tindakan pemberian layanan secara berkala yang dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan yang berlaku. Nah, langkah ini disebut juga sebagai tahap implementasi dari rencana kebijakan pendidikan untuk suatu kelompok sasaran atau target kebijakan pendidikan. Untuk materi selanjutnya, ada faktor penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan. Nah, menurut Edward III tahun 1980, ada 4 faktor penentu kebijakan dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama itu ada komunikasi, lalu yang kedua ada sumber daya, yang ketiga ada disposisi, dan yang keempat ada struktur birokrasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu komunikasi. Kebijakan pendidikan dapat terlaksana dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Dengan komunikasi yang baik ini, tentu tujuan dari kebijakan dapat disosialisasikan dengan mudah serta dapat menghindari adanya distorsi atau penyimpangan terhadap kebijakan. Nah, semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran terkait kebijakan, maka dapat mengurangi tingkat penolakan serta kekeliruan dalam pengimplementasian kebijakan. Lalu yang kedua ada sumber daya. Nah, kebijakan pendidikan ini juga didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial. Nah, sumber daya manusia ini meliputi kualitas pengetahuan yang baik, karakter, keterampilan, serta kuantitas implementer yang dapat menjangkau kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial ini mencakup kecukupan modal investasi atas kebijakan tersebut. Nah, kedua sumber daya ini itu saling mendukung satu sama lain. Jika kebijakan dilaksanakan tanpa kehandalan implementer, tentu kebijakan menjadi kurang efektif. Nah, kebijakan juga tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya dukungan finansial yang memadai. Lalu yang ketiga ada disposisi. Nah, disposisi atau sikap pelaksana ini bisa berupa komitmen implementer dalam melaksanakan kebijakan. Dengan komitmen ini, implementer akan melaksanakan kebijakan dengan antusias dan sebaik mungkin, karena dia memiliki tujuan yang harus dicapai dan diselesaikan. Yang keempat, ada struktur birokrasi. Nah, struktur birokrasi ini merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme sendiri ini merupakan implementasi kebijakan yang biasanya telah ditetapkan dalam Standard Operating Procedure atau SOP yang ada dalam guideline kebijakan. Nah, SOP ini biasanya mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, serta mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini dapat dilihat dari pembagian kerja yang baik dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan pendidikan.
Nah, hal ini dimaksudkan supaya alur koordinasi dan komunikasi menjadi jelas dan terhindar dari miskomunikasi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, di sini tuh ada gambar kayak keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi. Selanjutnya yaitu tahapan dalam desentralisasi pendidikan. Nah, jadi strategi implementasi kebijakan pendidikan ini berupa desentralisasi pendidikan, teman-teman. Nah, desentralisasi pengelolaan pendidikan ini menunjukkan adanya pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, yang mana kabupaten atau kota ini menjadi pusat desentralisasi. Nah, hal ini itu menandakan adanya wewenang yang diberikan kepada hierarki bawah dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Dengan pelimpahan wewenang ini, masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam pendidikan ikut serta bertanggung jawab dalam memajukan sekolah. Nah, secara garis besar nih bisa kita lihat nih, ada 3 tahapan dalam desentralisasi pendidikan. Yang pertama itu ada tahap sosialisasi, lalu ada tahap piloting, dan ada tahap diseminasi. Untuk tahap pertama yaitu tahap sosialisasi. Nah, tahap sosialisasi ini merupakan tahap yang sangat penting. Kenapa? Karena ini tuh juga disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia, sehingga banyak daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh media informasi maupun media elektronik. Hal ini juga yang menjadi sebab kenapa masyarakat itu sulit untuk menerima perubahan. Nah, dalam menerima perubahan ini juga tidak mungkin diterima begitu saja. Tentu masyarakat perlu beradaptasi. Untuk mengefektifkan tujuan ini, maka perlu adanya kejelasan tujuan, baik menyangkut proses serta pengembangan yang mencakup lingkungan eksternal, manusia, tujuan, kebiasaan, hasil, dan juga proses. Lalu yang kedua ada tahap piloting. Nah, agar penerapan strategi implementasi kebijakan ini tidak mengundang risiko, maka diperlukan proses uji coba yang akseptabilitas atau dapat diterima oleh masyarakat. Lalu akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara konsep, operasional, maupun pendanaan. Lalu ada replikabilitas, yakni dapat direaplikasi atau diterapkan di sekolah lain. Lalu ada juga sustainabilitas. Nah, program itu harus dapat dikembangkan meski masa uji coba telah selesai. Lalu tahap yang ketiga ada tahap diseminasi. Nah, pada tahap ini itu diperlukan pentahapan karena wilayah Indonesia ini yang sangat luas serta jumlah sekolah yang beragam variabilitasnya. Nah, tahap diseminasi ini sangat ditentukan dalam efektivitas pelaksanaan anggaran yang memadai. Lalu ada juga fasilitas serta keuangan dari pemerintah, terutama bagi sekolah yang kurang mampu. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan wujud dari penerapan kebijakan yang mendasar, yang mana biasanya kebijakan ini tertuang dalam suatu undang-undang ataupun keputusan yang mengarahkan pada permasalahan yang akan ditangani. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ada 10 syarat penentu keberhasilan kebijakan implementasi pendidikan, yakni kondisi eksternal, waktu dan sumber daya yang memadai, perpaduan sumber-sumber, terus ada implementasi kebijakan, itu dikarenakan didasari oleh sebab akibat, hubungan yang bersifat langsung, hubungan saling ketergantungan, kesepakatan akan tujuan, tugas-tugas yang rinci dan jelas, komunikasi yang baik, serta patuhnya pihak yang berwenang. Nah, adapun ada 3 tahapan alur dari implementasi kebijakan pendidikan menurut Charles O. Jones, yakni Organization, Interpretation, and Application. Ada juga faktor penerus ataupun penentu dalam implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Edward Tree, ada 4 faktor, yakni komunikasi,
sumber daya, disposisi ataupun sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.